akan ada dalam pemberitaan firman Tuhan. Mari kita berdoa untuk mendengarkan kebenaran firman Allah. Kita berdoa. Ya Tuhan, pencipta langit dan bumi serta segala isinya. Pada pagi hari ini ya Tuhan Yesus, kami menaikkan terima kasih kami kepadamu serta ucapan syukur kepadamu. Karena sampai pada detik ini ya Bapa, Engkau masih memberikan kami kekuatan, kesehatan serta nafas hidup ini secara gratis. Kebaikanmu takkan kami lupakan. Dalam tuntunanmu dari kediaman kami ada di rumah kudusmu ini, untuk kami boleh berbakti bersama-sama kepadamu pada pagi hari ini. Dan ternyata tuntunanmu sangat mulia. Kami tiba di sini dengan satu keadaan sehat walafiat. Kami ada di ruang kudusmu ini Tuhan, untuk dapat kami memuji memuliakan namamu serta mendengarkan kebenaran firman-Mu. Saatnya telah tiba bagi kami untuk boleh dibaca, merenungkan bersama-sama kebenaran firman. Bukalah telinga hati kami ya Allah, agar ketika kami mendengarkan kebenaran firman-Mu boleh bermakna di dalam kehidupan kami ketika kami mengikuti seorang hamba-Mu yang Engkau utus untuk menyampaikan kabar keselamatan. Mari ya Bapa, Engkau memberkati hamba-Mu ini, kuduskan urapi, agar di dalam hamba-Mu menyampaikan kabar sukacita boleh sesuai dan boleh seturut dengan apa yang Tuhan Yesus mau. Ampuni kami Tuhan, sambut kami, karena hanya di dalam nama Yesus Kristus yang adalah firman yang hidup dan benar, kami datang berdoa bersama-sama kepadamu di dalam ruang kudus ini. Terpujilah Allah Tritunggal. Amin. Jemaat Tuhan dipersilakan bangkit berdiri. Bacaan kita pada kesempatan ini Yesaya 40 ayat pertama sampai pada yang ke-11. Lembaga Kitab Indonesia memberi judul Berita Kelepasan. Hiburkanlah umatku, demikian firman Allah. Tenangkanlah hati Yerusalem dan serukanlah kepadanya bahwa perhambaannya sudah berakhir, bahwa keselamatannya telah diampuni, sebab ia telah menerima hukuman dari Tuhan, dari tangan Tuhan 2 kali lipat karena segala dosanya. Ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan, luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Setiap lembah harus ditutup dan setiap gunung dan bukit diratakan. Tanah yang berbukit-bukit harus menjadi tanah yang rata, dan tanah yang berlekuk-lekuk menjadi daratan. Maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan, dan seluruh umat manusia akan melihatnya bersama-sama. Sungguh Tuhan sendiri telah mengatakannya. Ada suara yang berkata, berserulah. Jawabku, apakah yang harus kuserukan? Seluruh umat manusia adalah seperti rumput, dan semua semaraknya seperti bunga di padang. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu. Apabila Tuhan menghembuskannya dengan nafasnya, sesungguhnya lah bangsa itu seperti rumput. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, tetapi firman Allah kita tetap untuk selama-lamanya. Hai Sion, pembawa kabar baik,
Naiklah ke atas gunung yang tinggi, hai Yerusalem. Membawa kabar baik, nyaringkanlah suaramu kuat-kuat, nyaringkanlah suaramu, jangan takut. Katakanlah kepada kota-kota Yehuda, lihat Allah, lihat itu Allahmu, lihat itu Tuhan Allah. Ia datang dengan kekuatan dan dengan tangannya ia berkuasa. Lihat mereka yang menjadi upah jerih payahnya dan bersama-sama dia, dan mereka yang diperolehnya berjalan di harapannya, seperti seorang gembala yang mengembalakan kawanan ternaknya dan menghimpunkannya dengan tangannya. Anak-anak domba dipangkuhnya, induk-induk domba dituntunnya dengan hati-hati. Demikianlah sabda Allah. Yang kedua, Pengkhotbah pasal 4 ayat 9 sampai 12. Yang berikut Pengkhotbah pasal 4 ayat 9 sampai 12. Berbuah lebih baik daripada seorang diri, karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Karena kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya, tetapi bagi orang yang jatuh yang tidak mempunyai orang lain untuk mengangkatnya. Juga kalau orang tidur berbuah, mereka menjadi panas. Tetapi bagaimana seorang saja dapat menjadi panas? Dan bila mana seorang dapat dialahkan, dua orang akan dapat bertahan. Tali 3 lembar tak mudah diputuskan. Demikianlah sabda Allah. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Selamat kembali. Shalom. 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 Harus ada sukacita. Umat Tuhan yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dalam kebaktian saat ini, selain kita ada dalam kebaktian masa raya Advent yang kedua, kita juga ada dalam kebaktian peneguhan dan penabisan bagi ke-12 orang anak-anak Tuhan yang akan ditabiskan ke dalam jabatan pengatua, diaken, dan pengajar dalam periode pelayanan 2024-2027. Sekaligus juga kita secara simbolis kita ada dalam pelepasan bagi keempat hamba Tuhan yang telah melayani, seharusnya 6, tapi 2 kembali lagi untuk melanjutkan estafet pelayanan. Yang telah melayani kurang lebih ada yang 8 tahun, ada yang 4 tahun dalam periode pelayanan yang lama. Yang dituntun dalam perenungan firman Tuhan ada 2 bagian. Yang pertama kita Yesaya 40 ayat 1 sampai 11, dan yang kedua Pengkhotbah 4 ayat 9 sampai 12. Dengan satu tema yang disodorkan oleh sinode bagi kita adalah proaktif menyiapkan jalan bagi Tuhan. Proaktif menyiapkan jalan bagi Tuhan.
Yesus Kristus. Pertama-tama mari kita melihat bagian yang pertama, yaitu Yesaya pasal 40 ayat 1 sampai 11. Di mana bagian yang sudah kita baca tadi itu berisi tentang berita pembebasan, berita kelepasan. Jadi kalau seseorang dia ada dalam kehidupan menderita atau dalam pergumulan yang berat, ketika mendengar berita bahwa akan ada kelepasan, begitu luar biasa sukacita. Demikian juga hari ini melalui Yesaya, Allah memberitakan berita pembebasan atau kelepasan bagi umat Israel yang sementara ada dalam pembuangan di Babel. Ini berarti pertanda bahwa masa penghukuman, masa penderitaan, penindasan, kelaparan, dan lain sebagainya segera akan berakhir. Kenapa umat Israel harus dibuang ke Babel? Mereka dibuang ke Babel oleh karena melakukan kesalahan dan dosa. Ya, mereka melakukan kesalahan dan dosa, tidak lagi hidup menurut hukum dan perintah Tuhan. Sehingga atas kesalahan mereka, atas dosa yang mereka lakukan itu, mereka diangkut sebagai tawanan ke negeri Babel. Selain mereka melakukan kesalahan dan dosa lalu diangkut ke Babel, ada juga bahwa mereka mengalami kekalahan ketika mereka berperang melawan kerajaan Babilonia. Seperti itu. Jadi hukuman yang dialami oleh Babel ini sungguh sangat-sangat berat. Kenapa berat? Tidak bisa hidup di rumah sendiri, yaitu di Yerusalem yang adalah kota Allah. Mereka tidak bisa lagi hidup bebas. Ya, yang namanya tawanan itu hak bebasnya dicabut, hanya bisa bernapas. Jadi para tawanan itu kalau diangkut di bawah ikut saja. Mereka tidak punya hak apapun lagi, hanya hidup saja. Apalagi mereka dalam status sebagai orang buangan karena alasan politik. Hidup sebagai orang buangan sangat-sangat menderita. Hidup sebagai orang buangan sangat-sangat tersiksa. Hak mereka dirampas. Dan mereka juga ketika bekerja, beraktivitas selalu dimata-matai oleh polisi rahasia atau intel. Sehingga mereka tidak bisa lagi buat apa-apa. Mereka hidup dalam tekanan, mereka hidup dalam ancaman. Nah, kekasih-kekasih yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, karena keadaan hidup mereka di Babel begitu menderita, maka Allah melalui Nabi Yesaya, dia menyampaikan bahwa dia tidak mau lagi melihat Israel hidup menderita. Cukup sudah penderitaan mereka. Cukup sudah mereka hidup tertekan dan hidup dalam ancaman. Cukup sudah mereka mengalami kepahitan hidup. Sehingga melalui Nabi Yesaya, Tuhan bertindak memberitakan pembebasan bagi mereka dari tanah pembuangan. Dan melalui Nabi Yesaya untuk menyampaikan berita pembebasan, menurut bacaan yang kita baca tadi, pertama bahwa masa-masa hidup mereka sebagai hamba atau tawanan di Babel sudah akan berakhir. Itu berita pembebasan pertama, segera berakhir. Yang kedua, berita pembebasan bagi umat Israel dari Allah, yaitu segala dosa dan kesalahan mereka sudah diampuni Tuhan. Luar biasa ya. Lalu berita pembebasan yang ketiga adalah masa pembuangan di Babel itu selama 70 tahun ya. Selama 70 tahun itu adalah suatu kesempatan bagi mereka untuk benar-benar belajar bagaimana menghargai kesempatan hidup yang Tuhan berikan, supaya hidup sesuai dengan hukum dan ketetapan Tuhan.
Kita perlu ingat ya, bahwa Tuhan itu pengasih dan penyayang. Dia mengasihi semua manusia, tetapi jika berbuat dosa, hukuman berlaku. Jangan berkata bahwa Tuhan itu pengasih dan penyayang, jadi buat dosa saja, buat kesalahan, tidak hidup menurut kehendak Tuhan, tidak jadi masalah, kok nanti diampuni. Tidak. Allah adalah pengasih dan penyayang. Allah mengasihi kita, makanya Dia tidak mau kita hidup menderita dalam dosa. Tetapi atas kesalahan dan dosa yang dilakukan manusia harus ada ganjaran, supaya jangan mengulangi. Kekasih-kekasih yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, maka berita pembebasan itulah Nabi Yesaya menyerukan. Dia menyampaikan, persiapkanlah jalan bagi Tuhan, karena Tuhan akan datang segera. Ini menjadi hal yang sangat perlu diperhatikan dengan baik, mendapat perhatian yang baik, bahwa untuk mendapatkan apa yang Tuhan akan berikan dibutuhkan proaktif. Jadi kalau sudah dengar berita mau dibebaskan, dosa diampuni, ya sudah tinggal diam, kok nanti itu akan terjadi. Tidak. Berita pembebasan itu membutuhkan respon atau tanggapan atau proaktif dari manusia. Seperti itu. Jadi tidak pasrah, ya sudahlah, kalau mau datang ya datang. Tidak. Tapi butuh kerjasama dari manusia, proaktif dari manusia, agar berlaku pembebasan, keselamatan, pengampunan yang diberikan Allah. Butuh tanggapan baik dari manusia. Lalu pada bagian yang kedua, Pengkhotbah 4 ayat 9-12, untuk melakukan sebuah pekerjaan dibutuhkan kerjasama, dibutuhkan saling membantu, saling menolong satu dengan yang lain. Bahasa yang dipakai dalam Alkitab tadi bilang begini, berdua lebih baik daripada sendiri. Jadi bukan berarti yang sekarang sendiri harus cepat-cepat untuk berdua, tidak ya, tidak arti secara manusia seperti itu. Berdua lebih baik daripada sendiri, supaya mereka menerima upah yang baik dari jerih lelah mereka. Ini adalah sebuah gambaran yang sangat baik bagi kita, bahwa dalam sebuah pekerjaan, dalam sebuah tanggung jawab dibutuhkan kerjasama. Membutuhkan orang lain untuk mendukung kita, sehingga kalau ada yang jatuh, yang lain angkat, bukan tendes tambah.